Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Guru. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberi nikmat sehat. Anak-anak, seperti biasanya kalau ketemu Bu Guru berarti kalian sudah siap untuk belajar bersama dengan Bu Guru, belajar matematika. Sebelumnya Bu Guru ucapkan selamat ya, kalian sudah naik kelas. Tahun kemarin kelas 8, tahun ini tahun 2021 kalian sudah naik menjadi kelas 9. Jadi hari ini kita belajar matematika kelas 9 semester ganjil, yang akan disampaikan oleh saya, Ibu Siti Rohani. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas bab 1. Bab 1 materinya tentang perpangkatan dan bentuk akar. Yang punya buku bisa disiapkan ya, bukunya seperti ini, buku matematika, buku paket kelas 9. Ini bisa dipinjam di perpustakaan. Oke, kita lanjut ya untuk materi perpangkatan dan bentuk akar. Sebelumnya ini ada tujuan, di sini ada tujuan ya. Untuk apa sih kalian harus mempelajari materi bentuk akar dan perpangkatan dan bentuk akar? Ada tujuannya, diharapkan dengan mempelajari materi ini siswa mampu: 1. Mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan sifat bentuk pangkat berdasarkan hasil pengamatan. Tujuan yang kedua, menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan perpangkatan dan bentuk akar. Tujuan yang ketiga, menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku untuk menuliskan bilangan yang sangat besar dan sangat kecil. Baik, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, silahkan kalian bersama Bu Guru sama-sama belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar ini dengan seksama. Kita lanjutkan ya. Di buku paket bisa kalian lihat, buku paket itu halaman, mulai dari halaman ini ya, materinya halaman 4. Oleh halaman 4 kita mulai dari kegiatan 1.1, bilangan berpangkat. Kegiatan 1.1, sambil menyimak video bisa juga dilihat buku paketnya. Ada kegiatan 1, memahami konsep bilangan berpangkat. Untuk memahami konsep bilangan berpangkat ini, kita akan melakukan beberapa kegiatan dari hasil percobaan. Nanti kita amati supaya kita paham konsep bilangan berpangkat itu sebenarnya seperti apa. Langkah pertama, buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Karena sekarang kita belajarnya dalam situasi pandemi lewat daring, jadi kita tidak bisa belajar secara berkelompok. Cukup belajar mandiri di rumah masing-masing sambil memperhatikan buku ya. 2. Sediakan selembar kertas dan sebuah gunting. Ini guru sudah menyiapkan selembar kertas dan sebuah gunting. Lipatlah kertas itu, yang ketiga, lipatlah kertas itu menjadi 2 bagian besar, yaitu pada sumbu simetri. Ini Bu Guru lipat ya, ini kan satu kertas ini dilipat. Nanti bisa dicoba ikuti Bu Guru biar kita tahu konsep dari bilangan berpangkat. Dilipat, guntinglah kertas pada sumbu simetri lipatnya. Ini kan ada, kalau kita buka, nah ini kan ada sumbu simetrinya, ini kita gunting ya di sumbu simetrinya ini. Ibu sudah menyiapkan guntingnya. Pada pengguntingan pertama nanti kita akan tulis pada tabel.
guntinglah, tumpuklah ini ya. Ada berapa? Satu, ada 2 kertas nih. Yang berikutnya, tumpuklah hasil guntingan kertas sehingga tepat menutupi satu dengan yang lain. Ini tadi kan ada 2 ya, kita tumpuk seperti ini. Ini kita tumpuk sehingga menutupi satu dengan yang lain. Berikan kertas itu pada temanmu, udah usah dah, kita kerjakan sendiri. Lalu lakukan langkah berikutnya dengan menggunting. Berulang itu berarti menggunting lagi. Dari 2 kertas itu kita tumpuk, kita lipat lagi di bagian simetri, kita lipat lagi, kemudian di bagian sumbu simetrinya nanti ini. Nah, kita potong. Ini pengguntingan kedua, masih pengguntingan kedua, kita potong seperti ini. Akan terbelah, akan terbagi kertasnya menjadi 4. Ini pengguntingan kedua. Kalau pengguntingan ketiga, kalau kita lanjutkan, ini kan kita ulang lagi, banyak kertas hasil guntingan. Pada setiap pengguntingan nanti tuliskan banyak kertas pada tabel ya. Jadi dari 4 nanti kita lanjut, kita tumpuk lagi pengguntingan ketiga. Dari 4 kertas kita tumpuk lagi, kita lipat lagi, nanti di bagian sumbu simetrinya kan ada sumbu simetrinya, kita potong dengan gunting lagi. Akan terbentuk ini yang pertama, kertas yang pertama tadi dibentuk 4, tambah lagi yang ini juga 4, jadi ada 8 kertas untuk pengguntingan ketiga, dan dilanjutkan sampai ini pengguntingan ke 5. Dari hasil percobaan tadi, kegiatan 1.1 untuk memahami konsep bilangan pangkat, dari hasil percobaan yang sudah kita lakukan, untuk pengguntingan 1, jelas satu kertas tadi kalau kita gunting menjadi 2 kertas. Pengguntingan 2, dari 2 kertas yang kita tumpuk tadi, kita gunting akan menjadi 4, betul. Yang 3 kertas ini kita gunting, yang dari 4 kertas ini kita gunting lagi, kita tumpuk akan menjadi 8, betul. Dari 8 ini nanti kita gunting lagi akan menjadi 16, pinter. Ini yang terakhir, ini sudah Bu Guru isi. Pada pengguntingan kelima, dari 16 kertas kalau kita gunting lagi pada sumbu simetrinya, kita gunting akan menjadi 32. Sekarang kalian lihat, untuk pengguntingan pertama 2 kertas. Dari 2 kertas kita gunting lagi menjadi 4 kertas. Dari 2 kertas tadi untuk pengguntingan ketiga menjadi 8 kertas. Dari 2 kertas ya, untuk pengguntingan berikutnya jadi 16 dan seterusnya. Anak-anak, kalian sudah melakukan kegiatan 1 tadi ya. Kegiatan 1 bertujuan untuk memahami konsep bilangan berpangkat. Jadi dari kegiatan 1 diperoleh bahwa banyaknya kertas hasil pengguntingan kedua itu adalah 2 kali lipat dari hasil pengguntingan pertama. Kalau kita kembali ke tabel tadi, hasil pengguntingan kedua bernilai 4 karena 2 kali dari pengguntingan pertama, 2 kali 2 hasilnya 4. Dan kalau kita hitung lagi, banyak kertas hasil pengguntingan ketiga itu adalah 2 kali lipat lagi dari hasil kertas pada pengguntingan kedua, berarti 2 kali 4, 8. Kalau pengguntingan keempat berarti 2 kali lipat dari pengguntingan ketiga, 2 kali 8, 16. Jadi jika kita lakukan pengguntingan terus menerus sampai pengguntingan ke N, maka kita bisa tuliskan banyaknya kertas nanti itu sebanyak
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa? Sebanyak n kali. Ini pengguntingan pertama tadi kan 2, pengguntingan kedua 4, 2 kali kertas sebelumnya. Pengguntingan ketiga ya 2 kali 4 ini, 2 kali 2 ini. Berarti pengguntingan sampai ke n, kalau kita teruskan ya 2 kali 2 kali 2 bla 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 kali 2 sebanyak n kali. Ini sebenarnya konsep dari bilangan perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak n seperti ini dapat ditulis dengan 2 pangkat n dan disebut juga dengan perpangkatan 2. Jika bilangannya 2, maka perpangkatan 2. Secara umum, perkalian yang berulang dari suatu bilangan A dapat disebut dengan perpangkatan A. Itulah konsep dari bilangan berpangkat. Guru kasih contoh yang ada di buku. Ini 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kalau kita tuliskan 3-nya itu berpangkat 1, 2, 3, 4, 5. 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 dapat disebut juga dengan perpangkatan 3. Ini perpangkatan 3. Contoh berikutnya. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 1, 2, 3, 4. Perpangkatannya disebut perpangkatan negatif 2. Ini adalah konsep dari bilangan berpangkat. Paham ya anak-anak? Dengan kegiatan 1 kita bisa simpulkan seperti itu bahwa secara umum perkalian berulang dari suatu bilangan A disebut perpangkatan A. Oke, kita lanjutkan, kita bahas lagi kegiatan 2 ya. Setelah menyelesaikan kegiatan 1, kamu lihat di buku paket halaman 5 kegiatan 2, yaitu menggunakan notasi pangkat. Perhatikan tabel yang ada di halaman berikutnya. Ayo kita amatilah tabel berikut. Perpangkatan, tadi kan perpangkatan 5. Ini perpangkatan 5 pangkat 2. Kalau kita uraikan dalam bentuk perkalian, berarti 5-nya ini dikalikan berulang dengan 5 sebanyak 2 kali. Berapakah nilainya? 5 kali 5 nilainya adalah 25. 5 pangkat 3. 5-nya diuraikan dalam bentuk perkalian. 5 pangkat 3 jika diuraikan dalam bentuk perkalian, itu kita tulis perkalian 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Nilainya berapa? 5 kali 5 kali 5 nilainya 120. Berikutnya 5 pangkat 4. Kalau kita uraikan lagi dalam bentuk perkalian, berarti 5 dikalikan lagi dengan 5 dikalikan 5 dikalikan 5 sebanyak pangkatnya 4 kali. Kalau kita cari nilainya 5 pangkat 4 dari hasil perkalian itu 620. 5 pangkat 3 ini tadi merupakan perpangkatan dari 5. Bilangan 5 ini merupakan basis, disebut basis atau juga disebut bilangan pokok. Sedangkan angka kecil yang di atas yang kita sebut pangkat 3 itu bisa juga disebut dengan istilah
eksponen atau gimana anak-anak, paham? Sudah dijelaskan Bu Guru ya, ada istilah pangkat, ada istilah eksponen, ada istilah basis. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Setelah melakukan kegiatan 1 dan kegiatan 2, kegiatan 1 tadi memahami konsep bilangan berpangkat, kegiatan 2 kita sudah punya notasi bilangan berpangkat, ada basis, ada eksponen. Kita lanjutkan untuk ayo kita mencoba. Ayo kita mencoba, ada di buku paketnya halaman 6 ya. Bu Guru beri contoh 1, perpangkatan 2 pangkat 4. Tadi kita sudah tahu cara menguraikannya dalam bentuk perkalian. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa? 4 kali. Kalau kita cari nilainya, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 ini salah, 8 kali 2 berapa? 8 kali 2 berapa? 16. Oke. Untuk 3 pangkat 3, 4 pangkat 5, 5 pangkat 4, 10 pangkat 7 bisa kalian coba di rumah ya. Ini Bu Guru jadikan PR. Silahkan dilanjutkan, dikerjakan di rumah. Ini sekarang kamu ada menyimak di rumah, maksudnya kerjakan juga PR-nya ini. Nanti bisa difoto hasil jawabannya, kirim ke Bu Guru. Oke anak-anak, untuk sampai ayo mencoba, tidak ada pertanyaan ya, masih ada waktu kita untuk belajar. Bu Guru lanjutkan. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita bisa buat kesimpulan. Ayo kita simpulkan bahwa setelah melakukan kegiatan 1 dan juga melakukan kegiatan 2, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut eksponen atau pangkat. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A dengan N bilangan bulat positif. Perkalian A nya sebanyak N dengan N bilangan bulat positif, berarti A pangkat N bisa ditulis A kali A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak perkalian berulang yang sebanyak N kali. A disebut dengan basis, N disebut dengan eksponen. Gimana anak-anak? Paham ya? Mungkin Bu Guru berikan materi sampai sini dulu, sampai kita selesai melakukan kegiatan 1, kegiatan 2, dan tadi sudah ayo mencoba, silahkan dikerjakan di rumah. Bu Guru harapkan dari materi yang sudah Bu Guru sampaikan sampai kalian mencoba tadi tidak ada masalah. Jikapun ada masalah karena kita pembelajarannya daring, silakan bertanya ke Bu Guru baik secara japri by WA juga kami terima. Mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anak, tetap semangat. Meskipun kondisi kita saat ini masih dilanda pandemi COVID, kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan berlalu dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Bu Guru akhiri ya anak-anak ya. Thank you sudah menyimak materi dalam bentuk video. Jika kalian berkenan silahkan di like, di komen, dan subscribe Bu Guru ya, komen di YouTube-nya Bu Guru. Oke, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.